lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Jadi ya sambil nggih Pak Pur. Barakallah. Barakallah. Saya pun di Bapak. Nggih, kawula saking Kediri, Mas. Nggih, tepangaken kawula biasanipun Mas Dadang ugi nimbali kula niku Sunan Kalilanang. Ngaten nggih niki. Nggih, ngaten niki rombongan sederekan saking Kediri, daerah Selodono Kalilanang, Mas. Ngaten. Lek panjenengan paring asma kula Purnomo. Purnomo nggih. Nganu asli saking kelahiran pundi? Kula aslinipun saking Jember. Oh, nggih celak nggih. Saking Jember. Kula kinten kula saking Kediri pun tebih. Tibane se ada yang lebih tebih. Kediri Kalilanang niku pasipun pundi, Pak? Dalem? Pasipun daerah Mojo, kalih Mojo pundi? Oh, jenengan pun nate teng Mojo. Brangkulon nggih. Yang istilahipun Waliullah Gusmi. Nggih. Nate nggih. Nah niku jane mboten tebih. Sekitar setengah jam, 1 jam. Saking mriku. Nggih. Ngaten. Panjenengan nate denger Sambi, Pasar Sambi. Pasar Sambi, nggih. Padahal denger nggih? Nah, teng area mriku wilayahipun. Jadi nganu pasar kita juga di Pasar Sambi itu. Ngaten. Jadi termasuk Kediri perbatasan Blitar. Tapi masih masuk wilayah Kediri. Jadi wilayah kita itu di pagar wilayah. Mau ke Blitar kota juga jauh, mau ke Kediri kota juga jauh, mau ke Tulungagung kota juga jauh. Jadi tempat kita itu di wilayah Sambi. Tapi kalau istilahnya, ya maaf, nganu kita sedikit berhibur ngobrol nggih, Kang Mas Purwanto. Purnomo nggih. Bulan Purnomo. Alhamdulillah Padang. Nggih. Daerah Sambi itu kan termasuk ada di sejarah cerita, di istilah film-film kisah-kisah kerajaan Majapahit, Kediri, Singosari. Dewi Sambi pernah dengar nggih? Dewi Sambi, Empu Tong Bajil, Arya Kamandanu. Kayaknya ada hubungannya dengan Dewi Sambi. Jadi kita terbilang termasuk cahaya-cahaya titisan dari Kerajaan Kediri. Ada peninggalan atau istilahnya warisan nama besar Sang Dewi Sambi, kesatria wanita yang dulu sering kita lihat di masa-masa era tahun berapa itu, 89 pilu, pas masih tenar-tenarnya, masih booming-boomingnya sandiwara radio. Lek saya masih ngikuti karena kita kelahiran tahun 70-an. Jadi asli mriku nggih? Ya asli kelahiran mriku. Cuman kita lama di Surabaya. Surabaya ini pundi? Surabaya Kupang Gunung Timur, di daerah Pondok Pesantren Darussyahwat. Nah, kita di sana 20 tahun lebih. Pulang masih baru beberapa tahun. Jadi jarang di rumah. Mulai perjaka kecil, kita pergi ke Surabaya, Pondok Pesantren Darussyahwat itu. Pernah dengar? Dereng, nembe niki. Oh, nggih. Mas Dadang pernah dengar Pondok Pesantren Darussyahwat Surabaya? Wah, belum malah. Oh, belum nggih? Belum. Oh, nggih. Kayaknya banyak yang belum tahu ya Pondok Pesantren Darussyahwat. Yang pada dengar Pondok Pesantren Nuswantoro. Nah, itu yang cuma tahunya baru Nuswantoro aja nih. Nggih. Tapi kayaknya penasarankah dengan Pondok Pesantren Darussyahwat? Nah, panjenengan tahu nggih? Itu adalah pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara, Mas. Itu ada julukannya di kalangan orang-orang elit intelek itu disebut dengan Delta 5. Delta 5 itu kode etik, istilahnya kalimat kata penyebutan di kalangan orang-orang yang
kelihatan modern-modern atau elit-elit. Di mana toh pondok pesantren Darussyahwat itu? Delta 5. Itu pasti paham. Kalau nggak paham berarti belum pernah ke sana. Delta 5 apa? Ngaten nggih, ingin tahu banget nggih. Ya maaf loh, ini agak bercanda, agak bercanda, biar nggak tegang ya Mas Dadang. Ya kita pakai bahasa sastra saja nggih Kang Mas Purnomo nggih. Pondok pesantren Darussyahwat itu yang dulu pernah disayangi, yang pernah dianugerahi perhatian penuh oleh Bu Risma. Oh, nggih paham. Lah, pun paham nggih? Paham nggih, mboten usah kula Pak nganu nggih. Perjelas nggih. Nggih. Lah, ngoten. Mboten kula kok enek omah Syahwat iki ngendi ya. Omah Syahwat iki ngendi pondok omah Syahwat. Nggih, nganu nggih guyon ben awet enom nggih, Kang Mas Purnomo nggih. 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 Jadi saya harapkan ibarat cicak-cicak di dinding itu tidak ikut memahami. Gitu loh, Mas nggih, istilahnya Kang Mas Arya Pamungkas tadi nyambung. Tapi ya enaknya nggak usah diperjelas. Biarlah dibungkus oleh kalimat sastra saja, supaya nanti nggak terjadi sebuah istilahnya pemahaman yang disalahpahamkan, kan nggak enak nanti, soalnya gitu. Pondok, ada yang bilang pondok Darul Nikmah juga ada, tapi saya lebih istilahnya menyatu dengan kalimat pondok pesantren Darussyahwat. Gitu. Saya di situ. Pondok Putri. Santri-santri saya lumayan banyak, Mas Purnomo di situ. Sampai sekarang malah melencar santri-santrinya, melencar. Ada yang informasi di Batam, ada yang informasi di Malaysia, ada yang informasi di Kalimantan, di Papua, Merauke, bahkan yang dekat-dekat ini menginformasikan ada yang buka lagi, istilahnya meneruskan perjalanannya di Surabaya itu di daerah Tulungagung itu juga ada. Nah, ya kita ada kedekatan dengan para santri-santri itu, Mas Purnomo. Darah pare, nate dereng. Mas Ipun? Pare, darah pare. Nggih. Pare. Gedang Sewu? Gedang Sewu. Ada juga di sana pondok pesantrennya. Nggih. Daerah Gedang Sewu. Ada juga di sana. Ada juga. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita punya kedekatan, sering menemani jadi teman bicaranya para santri-santri sana. Yang santri-santri itu biasanya kalau mendekat dengan para kiai-kiai resmi itu sangat ketakutan. Sangat ketakutan sekali karena beliau terlalu, para kiai-kiai resmi terlalu berwibawa untuk didekati. Akhirnya kita mencoba turun. Nah, kita yang mengambil istilahnya apa ya, kerendahan hati untuk menemani mereka dalam mencurhatkan isi hati, inginnya gimana, maunya gimana, kita temani. Ya barangkali memang ada hidayahnya Sang Pencipta, bukan karena keahlian kita atau karena kepintaran kita, bukan. Itu kita kasih sebuah jalan, ide-ide untuk membuka sumber rezeki baru selain sumber rezekinya yang menjadi pakemnya itu. Nah, ternyata ternyata ketika mereka dapat ganti sumber rezeki itu, mereka juga nggak berpikiran untuk kembali lagi ke alam yang istilahnya awalnya itu tadi. Kita ngobrolnya sambil kita sanepan saja. Supaya enak didengarkan kayak sungkan. Sinten malih sing Kang Purun nyedek. Karena gini Mas Purnomo, kita mendengarkan beberapa, bahkan banyak sih, enggak beberapa. Para santri-santri itu curhat ke kita. Sebenarnya itu rindu ingin pulang. Tapi takut dengan alam pedesaan rumah. Karena apa? Ketika mereka pulang itu ekspresi-ekspresi wajah itu semua nggak, kebanyakan nggak semua, itu tidak menyenangkan. Melihat itu seperti kayak melihat santri itu kayak sampah. Terus tidak ditanyai, tidak ditegur sapa, diakrabi, akhirnya merasa nggak kerasan lagi di rumah, kembali lagi ke pondok pesantren itu tadi. Tuh Mas Purnomo.
Terus akhirnya kita dekati, kita kuatkan bahwa bila kita tidak mendapat jalur istilahnya syariat taat, nah kita harus menemukan jalur ridho rahmat. Nah, ya walaupun kita istilahnya santri-santri itu memang jauh dari wawasan agama, kita coba kuatkan mereka bahwa masih ada jalan rahmat. Bahwa dunia mereka yang dianggap itu benar-benar dunia apa ya, api membara, dunia asmara, itu masih ada harapan bila mereka benar-benar kuat inama amalu biniatnya. Itu Mas Purnomo, kita coba menemani mereka di curhatan-curhatan isi hati mereka. Selama ini ketika saya masih eksis di Surabaya, saya masuk Surabaya mulai tahun sekitar 97, Mas Purnomo. Pulang niku masuk tahun 2017 kemarin. Nggih, nganu